Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita jumpa lagi belajar IPA kelas 9 hari Senin 19 Juli 2021. Kali ini kita akan belajar tentang memahami tentang penyakit dan upaya menjaga kesehatan sistem reproduksi. Silakan dibuka LKS-nya halaman bab 1 halaman 6 sampai 9. Melanjutkan kemarin sub C dan sub D. Tugas kalian pelajari LKS ya halaman 6 sampai 9, terus kemudian menyalin atau membuat ringkasan dari LKS atau dari penyampaian di video ini. Oke, sudah siap? Semangat terus ya. Ringkasan materi pertemuan kedua. C. Kelainan dan penyakit sistem reproduksi. Adanya gangguan dan kelainan, bisa gangguan, bisa kelainan, bisa penyakit ya, pada organ sistem reproduksi bisa menghambat terjadinya keturunan atau memperlama orang tua seseorang boleh keturunan. Sehingga ada yang sudah menikah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun tidak punya anak, itu berarti ada sesuatu yang bermasalah di sistem reproduksinya, salah satunya ya. Contoh yang pertama adalah ada penyakit HIV atau AIDS. AIDS adalah penyakit menular yang berlangsung lama, ini sudah puluhan tahun ya, ini penyakit lama. Sampai sekarang belum beres-beres juga. Ya, itu berlangsung lama, tidak disadari kalau orang tertular virus HIV. Ya, jadi HIV itu virusnya, AIDS itu penyakitnya. Sama seperti sekarang ini yang yang penyakit COVID ini, ya. COVID itu penyakitnya, virusnya adalah corona. Gitu ya. Penyakit ini menyebabkan sistem kekebalan orang menurun sampai hilang. Jadi HIV itu dia menyerang, melemahkan sampai menghilangkan sistem kekebalan orang sehingga jadi mudah kena penyakit yang lain dan menjadi parah. Selanjutnya bisa terjadi kematian ya. HIV menular melalui kontak. Jadi kontak ya. Kontak fisik dengan orang yang positif HIV. Seperti COVID ya, ada kontak, kita bersentuhan atau dekat dengan yang positif COVID, kita bisa juga terkena, maka perlunya jaga jarak gitu ya. Bisa karena hubungan seksual, melalui transfusi darah, melalui suntikan, melalui tato, tindik, atau kalau ibu hamil ke bayinya. Media penularan HIV adalah darah, jadi cairan ya, bukan udara, bukan droplet. Kalau COVID kan lewat droplet ya. Darah, cairan sperma dan cairan vagina. 2. Penyakit sifilis. Untuk detailnya bisa dibaca di LKS ya. Penyakit sifilis atau raja singa. Ini penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum. Ya. Penularan sifilis mirip dengan pada HIV yang melalui kontak dan lainnya. Pada infeksi atau kalau sudah menyerang gejala berat itu berupa ada titik kerusakan tulang, kerusakan sendi, kerusakan pembuluh darah besar atau aorta, dan terusnya bisa menjadi kelumpuhan. Ya. 3. Penyakit gonorrhea adalah sebabnya adalah oleh bakteri Neisseria gonococcus, sehingga disebut gonorrhea penyakitnya ya, Neisseria gonococcus. Penularan gonorrhea lewat hubungan seksual sama ya seperti sifilis dan HIV/AIDS, maka termasuk penyakit sistem reproduksi. Bila bakteri ini menginfeksi testis untuk putra ya dan oviduct untuk wanita, bisa mengakibatkan jadi mandul. Mandul berarti tidak bisa punya keturunan. Ya.
Dan bayi yang bila kena gonore dapat menjadi kebutaan. Ya. Maka hati-hati ya, kita jaga kesehatan sistem reproduksinya. 4. Klamidia, yaitu gejalanya apa? Terjadi nanah atau muncul nanah pada saluran urin. Ya, saat kita ke pipis itu ya, ada muncul nanah. Nah, jangan-jangan itu ada gejala klamidia. Nah, dia bisa juga menginvasi pada testis. Ya, sudah diperiksa ya kalau terjadi gejala ini. Herpes, yaitu tanda adanya luka pada vagina dan atau penis. Nah, tidak ada indikasi herpes ya. Ya, bila lanjut dia bisa menyerang jantung dan otak. Ini kan bahaya, udah kena jantung dan otak. Harus segera diatasi. 6. Keputihan. Ini pada khusus umumnya pada wanita ya, sama terjadi luka pada vagina dan penis karena tidak atau kurang menjaga kebersihan organ keduanya, itu ya. D. Pola hidup menunjang kesehatan reproduksi. Itu adalah upaya kita untuk menjaga kesehatan, ya, tidak kena penyakit sistem reproduksi. Cara terbaik adalah menjaga kesehatan dengan membiasakan melakukan pola hidup sehat, yaitu makan makanan yang sehat, ya, bergizi, seimbang sesuai yang dibutuhkan. 2. Memilih-milih makanan, artinya tidak sembarang makan ya. Cari tempat yang baik, yang bersih, yang higienis, yang diolah dengan baik, seperti itu ya. Kemudian 3. Merawat fisiknya ya, tubuh kita dirawat kebersihannya, termasuk sistem organ reproduksinya terutama ya. Masuk olahraga juga. Dan cara merawat kesehatan organ reproduksi di lokasi halaman yang terakhir itu ya 9 berapa itu. Rajin membersihkan dengan air ya. Masuk saatnya dengan mandi itu ya. Dan menggunakan air yang mengalir saat membersihkan dan mengganti pakaian dengan yang tidak. Jangan pakaian yang ketat-ketat, yang longgar, tidak lembab, lalu menjaga kelembaban, ya tidak jadi lembab sekali, dan lainnya dilepas lebih lengkap. Hanya ini atau menyelesaikan bab 1, ya, singkat saja, silahkan ditulis yang diperlukan. Pertemuan berikutnya kita siap-siap daripada penilaian. Ya. Demikian, semoga jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.